Ya, saya lanjutkan. Bung Hensat, tadi itu dibantah semua tuh pertemuan, gara-gara pertemuan dengan Prabowo akhirnya Budi Ari ditunjuk sebagai menteri. Tapi memang lebih karena berdasarkan pernyataannya ke Mas Abe bahwa karena memang Pak Jokowi butuh orang yang loyal di situ sebagai menteri. Menurut saya bukan hanya loyal, tapi orang yang nggak mikir. Jadi apa kata Loh, Pak orang nggak Jokowi mikir dijalanin gimana? aja. Berarti nggak mikir masalah kapasitas terjawab dong, nggak perlu kapasitas berarti Itu yang perlu penting. kapasitas sebagai orang yang loyal. Jadi misalnya Pak Jokowi minta BTS selesaikan, ya udah dia nggak usah mikir, itu dijalanin aja. Pokoknya ini perintah presiden. Mau apa tadi mana tutup judi online? Judi online, misalnya, ya. itu katanya perintah presiden, dia jalanin aja. Jadi emang arahnya ke sana. Ya nggak, artinya pertanyaannya ada, poinnya adalah bahwa orang-orang partai itu nggak bisa nurut sama presiden intinya. Nggak mau nurut sama presiden. Nah kalau itu tanya ke orang-orang partai. Tapi yang saya lihat itu memang Mas Budi Ari ini, Pak Menteri ini memang tegak lurus jelas-jelasnya memang ke Pak Jokowi dan memperlihatkan kedekatan gitu. Oke, Memang kedekatan itu sulit sekali dibantah. Apakah itu hadiah karena mendukung Pak Prabowo atau bukan? Yang jelas pilihannya Pak Jokowi, nyamannya Pak Jokowi ya ini ke si Projo ini, Oke, Partai ini menjawab Projo. juga nih Nasdem, bukan masalah kapasitas. Sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi nggak ngelirik relawan yang lain? Kenapa yang dilirik Projo? Itu pertanyaan juga kan? Yang lain juga dikasih kan kursi wakil menteri, yang lain juga menampung ada relawan-relawan yang lain. Masa sih? Ada di wakil menteri yang lain. Pertanyaan saya ke partai. Jadi ini menjawab ini bukan masalah kapasitas, tapi orang yang loyal dengan Pak Jokowi. Berarti bisa disebut, disimpulkan dari penjelasannya Hensat, Nasdem udah nggak loyal sama Pak Jokowi. Kalau urusan loyal terhadap pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa nggak ada yang mengalahkan Nasdem ya hari ini. Ya. Nggak mengalahkan Nasdem paling loyal gitu? Paling loyal dong. Tidak ada gejolak dalam proses ini, semua kita serahkan pada Pak Presiden. Kemudian tidak ada juga ribut-ribut di DPR ketika ada kebijakan, semua Nasdem dukung. Tapi Anda bikin deklarasi capres lain dalam masa pemerintahan itu bukannya nggak loyal? Deklarasi capres itu juga hak yang dimiliki oleh partai politik. Itu hak partai politik yang secara mandiri dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa calon presiden diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Nah, kita Partai Nasdem terutama dalam deklarasi mamanya Mas Anies, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mencari presiden setelah Pak Jokowi. Bukan dalam rangka menggerogoti, Pak Jokowi tengah jalan, tidak menggantikan kan? Bahkan setelah itu berkali-kali Ketua Umum dan seluruh pengurus Partai Nasdem mengatakan kita loyal terhadap pemerintahan sampai masa berakhir. Walaupun Pak Jokowi melihatnya itu justru bahwa nih Nasdem udah nggak bersama saya kayaknya. Sampai jatah kursinya pun nggak dikasih ke Nasdem akhirnya. Menurut saya sampai hari ini masih beberapa kebijakan Pak Jokowi di DPR, di luar dan lain-lain masih dikawal. Ada nggak Nasdem dalam beberapa waktu terakhir memprotes atau mengkritik berbagai kebijakan Pak Jokowi secara ini? Menurut saya tidak. Karena itu komitmen kita mendukung Pak Jokowi, mengawal pemerintahan ini sampai berakhir, bukan hanya ke Pak Jokowi tapi pada rakyat. Itu tanggung jawab moral kita karena kita berkampanye pilih Jokowi sebagai presiden tahun 2014 dan 2019. Apakah ini juga bagian dari perbincangan Pak SP dengan Pak Jokowi setelah pelantikan? Menurut saya iya. Iya. Bahwa tetap akan menjaga. Komit. Kan lihat, kalau kita lihat pertemuan itu bukan hanya nama cawapresnya siapa, Mas Anies gitu bukan? Itu bagian dari prosesnya mungkin. Perlu juga ditanya namanya sahabat lama. Sahabat lama tidak bertemu pastilah ada pertanyaan-pertanyaan, apa kabar dan lain-lain, wajar saja itu. Dan ini menegaskan komitmen kok. Sekali lagi komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Presiden Jokowi ini sampai masa berakhir. 20 Oktober 2024. Jadi tidak menunjukkan bahwa Nasdem tidak mendukung ya, walaupun kursinya sekarang nggak dikasih. Tidak ada kan? Sampai sekarang saya tidak membaca beritanya itu, tidak melawan atau apa gitu. Ini hasil pertemuannya kalau kita lihat ya, ini pertemuannya kemarin ya. Ya, ketawa-ketawa kan? Ketawa-ketawanya tapi senyum kecut lah, saya lihat Pak SP senyumnya begitu. Oke, ini kan juga sempat ditawarin kan Mas Fakjar, Mas Jakfar, kebalik kan tuh saya jadinya. Bahwa Pak Jokowi benar nih, sempat nawarin dulu nih kursi Menteri Nasdem ke Pak SP, benar nggak? Kalau itu mungkin ke Pak Surya langsung pertanyaannya. Oh nggak sampai ke bawah ya? Karena tidak ada dibicarakan di publik kan. Oke, saya mendapatkan informasi itu. Saya pikir saya bisa konfirmasi, nggak bisa ya. Tapi kalau PDIP ditawarin nggak Mas Rebima kursi menteri sebelum reshuffle ini? Terkait dengan reshuffle atau pengangkatan menteri,
apa yang biasa menjadi tradisi memang konsultasi antar ketua umum, terutama Ibu Mega dan Pak Jokowi berjalan baik, dan selama ini memang porsi Kominfo tidak dalam wilayah yang tentunya dibicarakan antara PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Karena bukan jatahnya PDIP. Bukan masalah jatah menjatah, tidak menjadi bagian pembicaraan yang dari awal untuk porsi partai. Oke, PDI Perjuangan. jadi rencana reshuffle Presiden Jokowi juga tidak didiskusikan ke Bu Mega. Kita tahu ini memang hak Kecenderungan prerogatif yang Presiden, saya terima ya. dari Pak Sekjen, kalau ada hal-hal yang menyangkut reshuffle, ya, inilah justru bagaimana hubungan relasi kuasa antara Ibu Mega selaku Ketua Umum dan bagaimana penghormatan Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Ini tahu persis hal-hal yang menyangkut masalah porsi tadi itu adalah porsi sistem presidensial yang harus kita hormati, wilayah dari domain seorang kepala negara, dan kalau toh ada hal yang berkaitan dengan ketua umum partai, tentu presiden akan mengajak bicara terutama terkait dengan kompetensi atau perubahan dari kader PDI Perjuangan yang ditempatkan untuk membantu seorang presiden di kementerian masing-masing. Kalau masalah Kominfo memang tidak dalam wilayah yang selama ini menjadi pembicaraan antara Ibu Megawati selaku Ketua Umum dengan Pak Joko Widodo. Oke, baik. Bang Panel, saya balik lagi ke Bang Panel nih. Kita berbicara kapasitas. Tadi Anda bilang sudah 3 langsung dalam beberapa hari, 3 hal sudah langsung dilakukan. Anda sempat diinformasikan nggak apa lagi yang akan dilakukan untuk penyelesaian BTS di Sebelum Kominfo? ke sana, saya pikir dikotomi perdebatan terkait dikotomi gerakan partai politik dan non partai politik, saya pikir tidak perlu diperpanjang lagi, gitu. Karena baik parpol maupun non parpol juga punya tugas dan fungsinya yang besar masing-masing. Kita juga sadar bahwa yang namanya partai politik itu secara konstitusi diatur untuk mengajukan pasangan capres cawapres, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tidak perlu ada dikotomi lagi? Karena sebenarnya teman-teman di partai politik juga mengakui Perannya relawan di betapa situ. besarnya peran politik non parpol ini atau relawan ini. Ya, kalau tidak dianggap penting dan tidak dianggap krusial, tidak mungkin dalam setiap momen pemenangan yang dibikin des relawan duluan. Di semua Koalisi ada lah poros relawannya ini. ya. Ya, itu satu. Yang kedua yang perlu saya ceritakan juga, ini ada satu momen penting. Pasca 23 Juli 2014. Ya. Itu peristiwa politik terakhir menjelang mau lebaran pada saat setelah pemilu 2014. Ya. Itu kita bikin acara di Tugu Proklamasi, habis itu lebaran. Kita ini relawan ya? Relawan. Oke. Lebaran kami berangkat ke Solo, minta waktu ketemu dan kami berdiskusi cukup panjang di rumah Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi menyampaikan dalam pertemuan itu, saya masih ingat banget itu. Itu sebelum pelantikan 20 Oktober. Ya, yang kemudian kita bikin gerakan namanya Geruduk, Gerakan Rakyat 20 Oktober. Itu Pak Jokowi menyampaikan ada 5 variabel head to head yang penting dalam Pilpres kemarin. Yang pertama dia bilang variabel dukungan partai politik. Kita kalah. Ini di pemilu 2014. Kita kalah di sana head to head di situ. Terus dukungan media, kita kalah. Dukungan finansial, kita kalah. Dukungan kepala daerah, kita kalah. Variabel kelima kita menang ini, dukungan relawannya yang solid, gitu loh. Jadi saya pikir tidak perlu lagi diperdebatkan, karena Pak Jokowinya juga sudah melihat seperti itu. Teman-teman di partai politik juga tidak perlu malu-malu untuk mengatakan bahwa peran relawan ini sangat penting dan besar. Gitu loh. Kalau artinya artinya benar yang Satrio kalau disebut bahwa Pak Jokowi sebenarnya kalau untuk konteks sekarang lebih nyaman dengan relawan sebenarnya. Gini, karena relawan yang kalau cukup Henry Satrio kuat. ini kan nuduh dan curiga itu sering, karena penting gitu ya. Jadi waktu saya jalankan putaran musra, Enggak, itu dijawab aja itu. ntar dulu, waktu kita jalankan musra saya pernah podcast bareng dia. Wah, ini musra dibikinkan untuk 3 periode begini. Saya nggak perlu jawab. Begitu kejadiannya nggak seperti itu, ya buat apa kita jawab? Nah kalau sekarang Gitu. kan emang sudah faktanya nih, kayaknya Iya. presiden lebih nyaman dengan relawan ketimbang partai politik. Kalau Anda? Ya, saya pikir kalau kami tadi udah saya sampaikan, pengangkatan Mas Budi Ari ini bukan hadiah, ini adalah pilihan
presiden yang tepat. Karena Tepat beliau, dalam artian orang yang loyal kepada presiden yang didudukin di situ. ya masa orang yang nggak loyal yang diangkat? Oke. Ya wajar dong orang yang loyal yang diangkat. Tapi kompeten. Karena 3 kali 24 jam semua urusan yang diperintahkan dieksekusi. Oke, saya nanya sama orang parpol, Mas Mas ini Arya tidak Bima, benar ini pertanyaanmu tadi kompeten saya nggak? katakan di dalam proses pemenangan dan mengamankan jalannya pemerintahan tadi jelas bahwa orkestrasi pemerintahan dalam pengertian luas yaitu eksekutif dan legislatif ini kan sesuatu yang harus berjalan bagaimana bisa memberikan satu kenyamanan proses jalannya berbagai Pemerintahan, program-program terutama yang program prioritas. Dari mana presiden mau nyaman dengan relawan di dalam saat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya yang sangat terkait dengan instrumen antara legislatif dan eksekutif. Jadi menurut saya tidak perlu ada polarisasi antara relawan dan partai atau dikotomi antara partai dan relawan. Saya tidak yakin Pak Jokowi lebih nyaman dengan relawan ya. Apalagi tidak nyaman dengan partai. Karena Pak Presiden tahu bagaimana trias politika ini Karena akan yang mengawasi berjalan. itu di legislatif masih gitu Loh, lah gimana? ya. Jangan Pemerintah jangan ini bisa begitu, selesai gitu kalau ya. semua produk sesuai. undang-undang Iya, termasuk iya. undang-undang APBN itu digetok oleh Betul, maksud partai saya nangkep politik. nih, Mas Abe bilang Hah? jangan macam-macam lah gimana pun legislatif. Kalau pasti ada kita yang interpelasi mengawasin, dari gitu loh. PKS, Nah, dari Demokrat, ya yang kan? ngamanin siapa? Ya, PDI Bagaimana PDIP. secara politik? itu. PDI Bahkan Perjuangan. Ibu Puan Maharani itu justru menggolkan banyak sekali program pemerintah itu. Ya artinya presiden Menghibahkan waktu nggak itu. senyaman itu sama relawan lah Bung Hensat. Masih tetap butuh partai untuk mengawal di legislatif. Kepentingan dan kenyamanan itu Memang ada pertanyaan waktunya. dia yang Gitu lah. nakal pertanyaanmu memang. Nah ini jawabannya krusial dari Mas Abe nih. Ini menekankan. Enggak, memberikan- sebetulnya Mas Abe itu merespon pernyataan panel Barus yang tadi katanya 5 kan, Iya, yang terakhir yang paling kuat, iya. relawan menang. Padahal media lu menang banyak Pak Jokowi itu waktu 2014. Partai juga menang 2014 banyak. Kan ada menang PDIP banyak, di Pak. situ. Mic-nya boleh dipakai Mas? 2014 itu medianya Metro doang. Enggak partainya metro kan lah, ini partainya posisi ada saya sebutin. PDIP loh di situ Orang di juga. Jakarta Ya Pusat PDI masang Perjuangan kan menang Jokowi. 21%. Kemenangan Pak Jokowi waktu itu kan 53, kontribusi juga dengan partai-partai yang lain. Jadi Iya. di situ tidak bisa penentu kemenangan itu relawan karena memang pilar utama itu adalah partai politik. Tuh, nggak bisa Bahwa hanya kita tidak relawan. mengabaikan Nggak ada bisa peran maju relawan Pak iya. Jokowi kalau nggak ada partai politik. Ada peran relawan iya, tapi memang peserta pemilu legislatif ya itu partai politik dan pemilu pilpres itu diusung partai politik. Ya, bukan relawan di Instrumen situ, ya. organisasi menggerakkan kekuatan massa mendukung itu adalah partai politik sehingga signifikan antara kekuatan partai politik pendukung pengusung presiden itu dengan suara presiden itu signifikan. Ada selisih, apakah itu klaim dari kawan-kawan relawan, kita tidak menegasikan itu. Soalnya ada tadi klaimnya, peran relawan. ya klaimnya itu mungkin bikin Mbak agak Anggi, nyes di yang hatinya Mas bicara Arya ini kan Bima. bukan saya, Pak Jokowi. Karena tadi yang kelima yang relawan doang tadi yang kuat. Pak katanya. Jokowi ini komunikasi politiknya canggih. Bicara sama relawan bicaranya begitu. Relawan nomor 1. Tapi bicara sama beliau partai pasti politik. paham betul tanpa partai politik nggak akan bisa maju beliau itu. Kok Anda jadi belain Pak Jokowi di sini? Saya bela, Oh, bukan iya, iya, masalah iya. bela-belain kan Mas pengamat. Hendri, ini. Oke. di mana PDI Perjuangan menang telak, disitulah kekuatan Jokowi juga menang telak. Itulah. Oke, bukan Ini karena fakta. relawan aja. Fakta. Iya, gitu. iya, iya. Itu Mas Abe ngomongnya ke situ. Iya, Mas Arya Bima itu ragu-ragu tuh ngomong aja ke Mas Panel nggak apa-apa. Nggak, saya Jadi pengen bukan tidak karena perlu ada relawan. dikotomi Iya. gitu Oh loh. iya. Bahwa Iya, enggak, proses enggak. pemenangan dan proses pengamanan apalagi mengamankan jalannya pemerintahan ya Iya. kan. Saya melihat misalnya tingkat kepuasan publik sekarang 80 sampai 85%. Luar biasa loh ini 80%, Itu tidak betul. bisa Kedai lepas. kopi 77,1% itu. Ya, Saya beda 3 monggo. angka lah. Itu tidak bisa lepas dari dukungan partai politik terutama PDI Perjuangan di eksekutif. Bagaimana masa pandemi Covid dan recovery pandemi Covid bisa sukses tanpa ada suatu resistensi dari publik bahkan dunia mengakui. Tidak mungkin dong. Mohon maaf nih. Relawan bukan tidak ada peran, tapi peran kekuatan di dalam proses bagaimana mensukseskan 10 tahun pemerintahan Jokowi terutama dalam hal kait kebijakan, baik itu anggaran maupun kebijakan-kebijakan berupa
undang-undang dan perpu segala macam Tetap itu di partai politik. Partai ya. politik. Oke, Itu tidak bisa baik kita diabaikan. lanjutkan. Nanti usaha jeda, jangan klaim-klaim aja relawan begitu. Kita tidak ada dikotomi tadi ya relawan dengan parpol, tapi usaha jeda kita lanjutkan. Saat lagi.